teman-teman semuanya, kita dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Septidian Rahmawati, Isna Ayu Haryanti, Salma Syahira Firly, Muhammad Naufal Mahran, serta Aisyah Gania Putri. Pasti teman-teman semua banyak kan yang belum mengetahui tentang apa itu perjanjian, mulai dari pengertian, asas perjanjian, syarat-syarat terjadinya perjanjian, serta syarat batalnya sebuah perjanjian. Yuk, langsung saja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Untuk memahami suatu perjanjian, maka pertama-tama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari perjanjian itu sendiri. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Atau dengan kata lain, perjanjian adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang umumnya dilakukan secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena kontrak yang mereka buat telah menjadi sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai perjanjian. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling bersepakat. Pihak yang wajib memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban disebut kreditur. Perjanjian dapat dilakukan oleh orang perorangan ataupun dari badan hukum. Jika terjadi pelanggaran perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka yang dirugikan tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar. Tujuan perjanjian. Pertama, mengatur hubungan hukum sehingga menghasilkan hak dan kewajiban yang sifatnya privat. Kedua, mengikat pihak-pihak yang memberi kesepakatan. Asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, di mana setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Yang kedua, asas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda, di mana bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan, hakim dapat memerintah pihak lain agar membayar ganti rugi. Yang ketiga, asas konsensualisme. Pada dasarnya, perjanjian ini sudah lahir pada saat tercapainya kesepakatan. Perjanjian ini telah mengikat kata sepakat yang dinyatakan sekaligus diucapkan sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian prinsip ini menggunakan syarat-syarat formalitas tertentu. Yang keempat, ada asas itikat baik atau good faith. Itikat baik adalah keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian secara terbuka, jujur, dan saling percaya. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality. Perjanjian ini hanya memikat para pihak secara personal, seperti seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan orang lain dalam membuat perjanjian, dan perjanjian ini hanya berlaku untuk mereka yang membuatnya. Syarat perjanjian. Syarat perjanjiannya pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat yang artinya ada titik temu antara pihak-pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda. Contohnya, si A dan si B melakukan perjanjian jual beli rumah
si A sebagai penjual dan si B sebagai pembeli. Si A sepakat untuk menjual rumahnya dan si B sebagai pembeli sepakat untuk membeli rumah. Jadi ada kesempatan yang terjadi yaitu sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli rumah tanpa adanya paksaan. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Cakap artinya mampu melakukan perbuatan hukum. Tiga, suatu hal tertentu artinya suatu objek perjanjian harus terang dan jelas dan dapat ditentukan oleh jenis apapun jumlahnya. Contohnya seperti si A dan si B melakukan perjanjian jual beli rumah, berarti suatu hal tertentunya adalah adanya objek yang diperjanjikan yaitu rumah. Yang keempat, suatu sebab atau kuasa yang halal, berarti suatu objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang, tetapi juga diperbolehkan oleh hukum. Persyaratan yang pertama dan yang kedua disebut syarat subjektif karena berkenan dengan subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan yang keempat berkenan dengan objek perjanjian yang dinamakan syarat objektif. Syarat batalnya perjanjian. Yang pertama, dalam banyak praktek membuat surat perjanjian sering dimajukan klausul dengan arti jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian. Yang kedua, suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian atau semua perjanjian. Yang ketiga, syarat batal merupakan suatu batasan yang dimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian atau prestasi, maka pihak lain dalam perjanjian dapat membatalkan perjanjian secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak yang prestasi. Yang keempat, dalam pasal 1266 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kami berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan melakukan perjanjian ataupun yang ingin menambah pengetahuan tentang perjanjian. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.